Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Diva Agustiawan. Kali ini akan sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya yang biasanya dibawakan oleh Bang Andri Hermawan langsung. Kali ini gue berada di tempat yang tidak biasa juga, yaitu di DPR atau di bawah pohon rindang dengan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh langsung dari luar kota DKI Jakarta dan tetangga kita lah tentunya. Dan ini dia Srikandi dari Bogor dengan Teh Septi Aprianti dan satunya Widya Natasha. Oke, Teh Septi dan Teh Widya. Kali ini saya mau nanya nih, gimana perjalanan dari Bogor dan jam berapa dari rumah? Tadi sih berangkat dari rumah itu kan barengan juga sama temen yang dari Bandung. Nah dari Bandung itu tadi dia berangkat dari jam 5:30. Kalau kita berangkat dari Bogornya itu sekitar jam 9-an lah. Jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Bareng berarti berdua? Bareng. Oke ya, sebelumnya sorry. Gue mau nanya kabar dulu deh, karena kelewat. Gimana kabarnya Teh Widya dan Teh Septi? Alhamdulillah sih baik. 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 Alhamdulillah. Kalau nggak baik kita nggak di sini. Terus kenapa sih kok bisa sampai ke sini? Awalnya sih ya karena pengen silaturahmi ya dengan Bang Andri, karena kan Bang Andri kan waktu itu pelatih kita waktu di Klub Pemadam 1. Oh. Ya jadi ya sekalian pengen lihat-lihat juga nih kantornya Bang Andri itu seperti apa. Jangan dilupain Pak Ronald. Ya Pak Ronald iya, juga. Terus akhirnya ya udah silaturahmi sama teman-teman juga yang lain ada dari dari Kota Bandung, sorry. Oh. Gitu. Berarti kenal Bang Andri dan Komandan Ronald itu dari Diklat Damkar 1. Pemadam 1. Dan diklatnya itu kapan sih? Diklatnya itu waktu bulan November. November 2022. 2022. Ya. Selama berapa lama tuh? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Diklatnya di Kemang. Di Kemang, di Parung. Balai. Kemang Parung. Iya. Oh, kirain Di Kemang Kabupaten Jakarta Bogor. Selatan. Enggak dong. Soalnya di Kemang nggak ada lapangan buat pelatihan gitu kan? Enggak, kita tuan rumah ya, Wi. Iya, tuan rumah. Oh, tuan rumah. Berarti Kemang Kabupaten Bogor. memanggil pelatih dari DKI Iya. Jakarta ya? Iya. Oh gitu. Gimana keluarga? Sehat Teh Sehat. Alhamdulillah sehat. Septi dan Teh semua. Widya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya udah berkeluarga belum Teh Septi dan Teh Widya? Kalau Wiwi belum. Belum. Kalau Teh Septi? Kalau aku udah punya anak 1 baru usia 7 bulan. 7 bulan. Kenapa belum menikah Teh Widya? Ya karena memang belum ada jodohnya. Oh, belum ada jodohnya. Berarti belum punya pacar juga? Kalau pasangan pacar udah. Oh, udah. Tapi memang Oke, belum. Berarti nanti bisa nonton lah ya pacarnya ya. Iya. Dan mohon maaf nih pacarnya, saya Hai, bukan mau sayang. ini ya. Dan Teh Septi udah berkeluarga, berarti punya anak 1 ya, Iya. 7 bulan. Cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Tinggalnya di Di daerah Bojonggede. Bojonggede. Iya. Berarti perbatasan sama Citayam lah ya. Citayam. Kalau Teh Widya tinggalnya di Kalau sekarang aku lagi tinggal di Cibinong. Cibinong. Iya, deket kantor kebetulan. Dekat kantor. Iya. Emang kantor pusatnya di mana tuh? Di Cibinong. Di Cibinongnya? Iya, di Cibinong, Kecamatan Cibinong di Kabupaten Bogor. Dan kalian berdua ini satu kantor atau? Satu kantor. Cuma kita memang beda bidang. Oh, beda bidang. Iya. Bidangnya di apa kalau Teh Septi? Kalau aku di bidang pencegahan. Pencegahan. Masuknya di seksi penyuluhan. Oh, penyuluhan. Kalau Teh Widya? Kalau saya di bidang penanggulangan kebakaran, tepatnya di seksi OPSDAM, operasional pemadam. Gitu. Oke. Jangan dilewatkan dulu ya teman-teman. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang perjalanan Teh Widya dan Teh Septi dalam menjadi Srikandi pemadam kebakaran di kabupaten ya? Kabupaten. Di Kabupaten Bogor. Oke. Saya mau nanya ke Teh Septi dulu. Oke. Masuk ke pemadam itu tahun berapa? Saya itu masuk di tahun 2017 bulan Oktober. 2017 bulan Oktober. Dengan status Status apanya nih? pekerjaannya? Oh,
kirain status nikah. Tadi kan udah Kalau- ditanya. Status pekerjaannya waktu itu ya pas masuk kita masih outsourcing kontrak. Sebutannya kalau di Jakarta kan sekarang PJLP tuh. Iya, Kalau di kita Bogor, honorer. tenaga honorer. Honorer. Oh gitu. Kalau Teh Widi Sama, sama. Iya. Berarti satu angkatan ya? satu Satu angkatan. angkatan cuma beda sehari. Ya jadi kalau aku aja kali ya. Iya, iya, oke Teh. Ya kalau aku tuh duluan safety masuknya, seleksinya, terus interviewnya gitu. Ketika safety udah berjalan nih diklatnya, baru aku masuk 1 hari setelah mereka diklat ya. Diklat dasar udah berjalan 1 hari, baru aku masuk besoknya gitu. Tapi angkatannya sama, angkatan 4, terus di tahun 2017 juga. 2017 itu pembukaan pertama kali untuk tenaga outsourcing atau sebelumnya udah pernah ada? Dulu pernah ada. Jadi di Kabupaten Bogor itu angkatan pertama itu tahun 2010. 2010. Ya. Nah, dia buka lagi rekrutan untuk honorer itu baru lagi di tahun 2017 di angkatan 4. Jadi 1 2 3 itu mereka udah ada duluan. Oh, 1 2 3 udah ada Iya. duluan. Berarti jaraknya udah jauh juga ya? Jauh, Jauh. makanya pas kita diklat wah lumayan. Lumayan Iya. ya. Kena fisiknya. Iya. Di Kayak antar angkatan balas dendam mereka. di angkatan kamu itu ada berapa jumlah petugas? Petugas. Kalau untuk laki-lakinya waktu itu berapa ya, Wi? Karena perempuannya 12 orang. 50, Iya. sekitar 50 karena pas 2017 itu rekrutmen 2017 anggota tuh ada 62 termasuk yang cewek-cewek ini. 62 Iya, total. iya, Dan setelah dari 2017 itu ada lagi nggak pembukaan untuk tenaga outsourcing? ada. Setiap tahun dari setelah 2017 Ada. itu dari 2018, 19, 20 ada nggak? Enggak ada sih Nggak karena ada. 2020 karena COVID mungkin Iya. ya. ada lagi kemarin tuh di 2000. 2022. Enggak, 2022. Oh iya. 2022. Berarti 2020 dan 2021 itu Enggak ada. Nggak ada. berhenti dulu ya. Iya. Oke, karena COVID Iya. dan ya gitulah mungkin anggaran nggak ada ya. Iya. Tapi alhamdulillah nggak sempat kena potong kan selama COVID itu. Enggak sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti aman ya. Aman. Oke. Nah, kenapa sih memilih menjadi seorang pemadam kebakaran? Karena kan pemadam kebakaran itu pekerjaan yang sangat beresiko tinggi. Kalau dari Teh Widi dulu deh gantian. Aku sih awalnya tuh sama sekali bener-bener nggak ada gambaran. Oh, nggak ada gambaran. Nggak ada gambaran. Karena nggak pernah Mas- ngegambar ya. Bukan gitu, maksudnya tuh nggak ada bayangan mau masuk pemadam gitu. Bener-bener yang nggak tahu pemadam tuh ya taunya cuma madamin api aja gitu kan. Terus ditawarin mau nggak masuk pemadam gitu. Ditawarin sama? Om. Oh, sama Om. Iya. Om pemadam. Iya. Oh. Terus udah gitu akhirnya ya udah coba dulu masuk seleksinya, tes segala macem. Bertemulah dengan safety. Nah, di situ oh ya udah ternyata memang suka gitu loh. Emang Wiwi suka dengan kegiatan seperti ini. Ternyata memang udah ditambah ada temannya. Oh, ditambah ada teman yang Ada kenal. temannya, ada yang kenal juga Oh, nih sama gitu. safety. Jadi ya udah akhirnya pilih pemadam. Ternyata berguna untuk orang banyak tuh seru ya Wih, gitu. luar biasa. Iya kayak gitu. Betul, berguna untuk orang banyak itu sangat seru ya. Iya banyak banget sih pengalaman, apalagi ketika ikut pemadaman kan beberapa kali ikut Oh, pemadaman. pernah ikut pemadaman juga? Pernah tapi nggak sering sih karena kan tupoksinya di staf administrasi. Oh, lebih ke staf administrasi. Iya, jadi kok ada sedihnya, ada senangnya. Iya. Bukan berarti kita orang kebakaran kena musibah terus kita senang, enggak. Cuma Iya, lebih ke jiwa kemanusiaannya kali. Muncul ya. Iya, betul. gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk Teh Safety gimana? Kalau safety sih memang dari dulu ya. Dulu tuh zaman Dulu zaman dinosaurus. udah zaman udah lama deh. Aku kan lulus sekolah tahun 2012. 2012 lulus. Nah, dari perjalanan kerja itu setiap ngelewat kantor pemadam tuh suka berpikir, oh gue pengen nih kerja di sini, gitu kan. Nah, ketika lagi menjalankan satu pekerjaan, ternyata ada malaikat nih. Berarti ngelihat
Ngeliat tuh. Oh lihat kasat Oh. mata. Dijabah ya Luar doanya. biasa. Ada seseorang memang tiba-tiba nggak kenal gitu, mungkin iba kali ya, mau nggak kerja di pemadam, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Wah, siapa sih yang nggak mau? Betul. Tapi sebelumnya kan belum Nggak Mengenal pernah profesi, kan? kepikiran, nggak pernah yang memang bisa nggak ya gitu kan, cuma Iya. hanya berangan-angan gitu. Ternyata ada loh jalannya kalau kita memang niat gitu niat kan. tulus ya, Iya. ikhlas. Mau nggak kerja di pemadam? Ya jelas mau dong, siapa sih yang nolak gitu. Akhirnya ikut diklat, ikut semua kegiatannya gitu. Nah, yang Wi bilang tadi, kita ketemu akhirnya ngeklop gitu, kerja bareng, ternyata wah se-enjoy ini kerja gitu. Memang kalau apa-apa kalau kita memang udah menjiwai itu, wah gila sih. Wah gila. Oh gila sih. Maksudnya gila ini dalam artian bukan ini Udah ya. bener-bener kayak apa ya? Ya kalau dibilang nggak inget waktu belum nikah sih memang nggak inget waktu. Ingat waktu ya. Dimanapun kejadian ya saya kejar. Betul. Karena lagi jiwanya tuh lagi meronta-ronta Iya, ya. lagi terbakar-bakarnya. Lagi terbakar-bakarnya ya. Jiwa-jiwa muda kan kala itu kan. Jiwa Ya muda. walaupun sekarang masih muda juga kan. Iya dong. Iya kan. Emang umurnya berapa Teh Septi? Wah, berarti sekarang kalau 94 berapa, Wi? 28. 28. Kalau Teh Widi? Kalau 25. 25. 25. Berarti beda 3 tahun. 2 tahun sama saya. Oh, mama kira nama saya. Sama saya beda 2 tahun. Emang masnya berapa kalau boleh tahu? Saya kelahiran tahun 99. Oh. Masih muda. Ya, jadi 24 tahun ini. 24 ya Iya. tahun ini. Berarti 26 tahun ini dong. Tahun ini 26. 26. Oke, tadi kan udah menceritakan tentang kenapa memilih pemadam ya, dan ceritanya sangat luar biasa lah karena pemadam ini kan profesi yang mulia, Betul. bener kan? Pertama kali tugas di pemadam kebakaran itu menjadi apa sih untuk TSFT? Kalau aku dulu di bagian umum kepegawaian. Bagian umum, Jadi berarti di tata usaha ya? ya, Oh. ngurus semua administrasi pegawai gitu. Tapi ya memang karena udah masuk situ tujuannya pengen ikut kebakaran ya. Ikut terus ke kegiatan kayak gitu. Itu di luar jam ini jadi staff. Enggak, justru karena di jam lagi jadi staff ada bel pemadam kebakaran, aku ikut. Oh, jadi kayak meronta-ronta ya, Iya, pengen meronta banget nyobain ya, kegiatan gitu. pengen tahu Bahkan ya kan. kadang kalau misalkan nggak ada kegiatan tuh, kalau minta gitu justru. Kalau misalkan ada kegiatan di luar, ikut dong gitu. Padahal lagi ngurus administrasi Lagi ngurus gitu. administrasi padahal. Akhirnya pimpinan ngelihat, dipindahin. Oh, gitu. Dipindahin ke penyelamatan. Ke yang memang bagian bidangnya. penyelamatan. Nah, akhirnya di situ benar-benar terjun ke lokasi. Ke langsung petugas lapangan ya. Oke, tadi TSFT ya. Tadi kan bilangnya pertama tugas itu di bagian staff, Iya. ya kan. Nah, saat jadi bagian staff itu pengen ikut kalau ada kebakaran kan waktu itu. Nah, itu diizinin nggak sih sama atasannya? Kalau untuk waktu itu di staf bagian umum kepegawaian itu jujur itu nggak diizinin. Makanya kenapa saya dipindahin, mungkin atasan itu berpikir ini anak pengennya Ya. di lapangan. Makanya saya dipindahin ke penyelamatan yang memang bagiannya gitu. Itu dipindahin dari tahun? Tahun 2018 enggak 2019 awal. Kontrak baru, surat SP baru Berarti setahun di staff di staf. baru pindah ke bagian Iya, lapangannya. di lapangan juga di penyelamatan sebenarnya di staff. Cuma karena memang di penyelamatan itu kita banyak yang ke lapangan, Iya. ya saya bisa ikut evakuasi juga. Berarti pengalaman tugas pertama di lapangan itu waktu itu ngapain? Kalau untuk tugas pertama di lapangan itu justru bukan penyelamatan ya. Waktu masih di umum kepegawaian, saya pernah nanganin satu kebakaran pertama. Pertama. Itu kebakaran rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah Padat. tinggal. Padat penduduk. Padat penduduk. Itu memang ya apa ya? Baru lihat gitu loh. Wah, kayak gini loh kejadian kebakaran tuh. Bener-bener yang memang bagaimana ya, nguras emosi juga ya, emosional maksudnya, Emosional, kayak benar. sedih tapi juga kesel sama warga yang memang nggak tahu medan kita di jalan tuh seperti apa. Tuh, yang nggak tahu SOP Iya. tentang pemadam.
lalu memang ya seperti biasa lah, namanya pemadam pasti diteriakin, Betul. kita disisain asap doang. Gagal dicaci Iya. maki, berhasil. Ya, berhasil nggak dipuji. Tidak dipuji. Ya itu. Sedangkan yang punya rumah udah nangis-nangis, di situ juga saya namanya baru ya, kayak wah gue harus gimana nih, sedangkan senior yang memang pada sibuk ini itu gitu kan, Iya. madamin memang yang sisa-sisa. Saya sendiri cuma kayak masih mantau gitu, kayak ngeliatin oh yang punya rumah kayak gini, warganya seperti ini, lihat situasional dulu gitu. Berarti itu berharga. Itu berharga banget, Pengalaman pengalaman pertama. pertama. Oke, makasih untuk Teh Septi. Kalau untuk Teh Widi, pertama kali tugas itu di bagian apa? Pertama kali tugas itu di staff, langsung di di staff, di seksi operasional pemadam, Hmm, yang memang benar-benar di bidangnya di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya mau turun ke lapangan, ya udah mangga gitu loh sama pimpinan, karena memang di di bidangnya bidangnya. gitu. Beda dengan Teh Septi ya. Iya beda. Jadi kalau misalnya mau ikut kebakaran, kalau misalnya emang nggak ada tugas yang memang mendesak banget nih di staff, kalau mau ikut ya sok aja Diizinkan ikut ya? gitu. Iya sih, nggak perlu yang harus izin ribet gitu, nggak. Berarti kalau Teh Septi ini cukup berani ya dia. Iya berani banget Iya, dia sih. nggak dapet izin aja Berani mau banget sih dia. ikut-ikutan gitu. Iya, Tapi makanya- kan resikonya bahaya juga. Iya, Karena iya. nggak ada tanggung jawab. Iya, Iya. tapi dari memang atasan. kalau tanggung jawab dari atasan langsung enggak. Ya, tapi sesuai prosedur lah. Ya, Saya yang izin penting- dulu ke danrunya Iya. Yang gitu. penting Teh Septi menjalankan prosedur Betul. ya. Iya. Betul. Nah, untuk pertama kali tugas itu pengalaman Teh Wiwi itu kayak gimana sih? Pertama kali itu melakukan pemadaman ya. Iya. Tugas di lapangan itu bareng Septi. Oh, bareng. Selalu bareng Septi. Dan ini tuh yang pertama Untuk itu Wiwi. Untuk Wiwi yang pertama. Untuk Wiwi itu pertama. Tapi mungkin untuk Septi yang beberapa kali kan. Iya, iya. Untuk Wiwi itu yang pertama tuh waktu itu ada kebakaran di pabrik gitar. Pabrik gitar. Iya, di daerah Citerep. Oh, Citerep. Iya. Terus itu tuh kebakaran itu dari subuh. Dari subuh. Dari subuh. Itu lagi tidur-tidurnya ya. Iya, dari subuh. Terus Wiwi itu datang tuh udah agak siang. Sekitar jam 8 datang. Dapat kabar bahwa Septi memang udah di TKP. Kayak mana nih Septi mana gitu kan, nyari-nyari dia karena khawatir. Awalnya tuh nggak ada niat buat ikut madamin gitu, nggak, cuma nyari Septi mana gitu. Akhirnya Septi lagi pemadaman di dalam. Oh, berarti Teh Septi ngarang juga sebagai fighter ya? Iya, Fighter dia. Tapi ada yang mengawal Ada yang kan? backup. ada. Kita Ada. sama teman-teman. Iya. bareng. Terus akhirnya karena pada saat itu pas baru datang tuh api yang masih besar. Wiwi itu belum berani. Terus akhirnya ikut pendinginan aja. Oh, di bagian pendinginan. Iya, ikut pendinginan aja, tapi di lantai 2. Karena di lantai 2 tuh kan bangunan kalau kepanasan terus kan dikhawatirkan ambruk Betul, ke bawah betul. ya. Terus udah gitu lagi sambil nunggu suplai air datang, akhirnya kita bukan santai ya, maksudnya ya nunggu gitu ya, nunggu air. Ngobrol lah sama Septi. Pada saat itu di lantai 2 itu cuma Wiwi, Septi sama 2 lagi senior gitu kan. Terus terbesit tuh pertanyaan, Septi gimana nih kalau seandainya lantai 2 ini ambruk gitu kan. Terus Septi bilang ya udah kita mati berempat. Sempat Gitu. ada pikiran itu ya? Iya, sempat kepikiran gitu karena lagi pendinginan Karena juga. memang enggak sih, api juga masih ada ya. Masih yang ada. Di itu Karena- pojokan masih ada. karena Masih lumayan besar. kebakarannya itu tumpukan kardus. Iya. Oh, jadi Untuk harus mengurai bahan. dulu. Iya, kan, gitu. mengurai. Begitu kan memang udah agak sedikit ambruk dari atap. Iya, karena seng-seng gitu. ya. Nah, itu yang bikin sulit. Iya. Itu yang bikin lama, air juga suplai ya agak susah. Agak susah. Susah air. Terus Medannya gitu. terbesit kepikiran gitu, gimana kalau seandainya lantai 2-nya ini lantainya ambruk. Ya udah, Itu kalian berdua di atas. Iya, berempat sama 2 Duanya lagi Dua senior. lagi. lagi Senior. senior Iya. laki-laki. Terus ya udah kita mati berempat. Oh gitu. Iya. Oh ya udah. Nah, disitulah ketika jalan pulang, udah selesai semuanya, jalan pulang, oh ternyata kerjaan gue yang sekarang itu beresiko banget ya, bahkan untuk gue sendiri. Betul. Gitu loh. Banyak banget yang dikorbanin gitu kan, semuanya tuh bahkan diri sendiri tuh dikorbanin Iya. gitu. Nah disitulah kayak oke, So, gue
apa ya, bangga banget nih gitu Menjadi dengan seorang- kerjaan gue sekarang. Ditambah lagi mungkin kelihatannya Wiwi tuh cuek, kayak ya udahlah biasa aja di pemadam, tapi di beberapa momen itu cukup jadi konsumsi Wiwi sama Septi aja, bahwa Septi gue bangga banget loh jadi pemadam. Bahkan sampai yang sedih banget gitu Setelah sampai mengalami pengalaman pertama iya, itu ya, emosional banget jadi emosionalnya langsung ada di dalam diri Wiwi dan Teh Wiwi iya ya kan? gitu. Karena sesuai dengan moto pemadam kebakaran ya kan, pantang pulang sebelum padam, Iya, walaupun nyawa sebagai taruhannya, Iya. gitu loh, itu beneran banget sih, terbukti banget. terbukti ya. Terbukti banget untuk Wiwi yang memang membuktikan ya gitu. Jadi Wiwi bisa bilang ya itu terbukti, slogan itu tuh nggak cuma slogan biasa Tuh, gitu. bukan slogan sembarangan ya. Iya, Betul Gitu. betul. iya Oke. gitu. Untuk Teh Safety, gimana sih rasanya bekerja di pemadam kebakaran? Kan mayoritas tuh cowok-cowok ya. Iya. Itu rasanya tuh seperti apa sih bekerja di tempat yang banyak cowok gitu dengan minoritas sebagai minoritas? Kalau untuk pekerjaan di antara laki-laki itu bukan kali pertama, tapi di sebelum-sebelumnya juga memang kerjasamanya sama laki-laki gitu kan, lingkungan kerjanya gitu di beberapa perusahaan lah. Nah cuma untuk di pemadam ini entah kenapa yang nggak mandang itu sih, justru memang kayak yang merasa terlindungi. Merasa terlindungi ya? Iya, jadi di setiap kejadian itu mereka bukannya jangan gitu, bukannya melarang, justru ayo sok maju, didampingin, selalu seperti itu. Coba hal baru gitu, meskipun memang berbahaya, tapi mereka yang memang wah bangga banget sih Septi gitu, makanya jadi kenapa lebih berani gitu, kenapa yang memang nggak takut, bukannya nggak takut ya, kita namanya sama resiko gitu. Betul. Takut, cuma ketika memang kita udah niat, terus jiwa pun udah melekat, ditambah dengan teman-teman yang memang ngedukung gitu loh, lu bisa kok, tenang aja gitu. Justru malah yang memang ya udah diri kita pun jadi yakin Jadi gitu. yakin. Jadi malah merasa terlindungi, bukan malah kayak yang di apa ya namanya, diskriminasi ya. Iya. Betul betul. Nggak merasa didiskriminasi. Iya, Ya. Berarti sangat nyaman ya Nyaman bekerja di banget. pemadam kebakaran Sangat di nyaman. Bogor ya. dimanapun. Dimanapun. Iya, bahkan bukan cuma ketika di Bogor, ketika Septi main ke Bekasi, termasuk sekarang ke Jakarta pun, wah, Udah sering berkunjung ya Udah. berarti ya. malah jadi kayak yang nambah banyak saudara gitu Betul, loh. menambah banyak Luar biasa relasi. sih. Kalau untuk Teh Wiwi sendiri, Kalau Wiwi karena Wiwi lebih banyak waktunya di staf administrasi, jadi untuk ke anggota tuh ya waktunya sedikit. Sedikit ya? Iya, dan jadi di staf administrasi rata-rata juga perempuan ya? iya rata-rata perempuan. Ya sama sih. Oh sama. Jumlahnya jumlahnya. nggak terlalu banyak perempuan, nggak terlalu banyak laki-laki. Cuma ngerasanya karena Wiwi di bidang seksi operasional pemadam, ngerasanya tuh kayak punya tanggung jawab gitu sebagai kayak kebutuhan sehari-hari mereka, makannya mereka, memperhatikannya gitu. Terus kayak uang hariannya bagaimana, gajinya mereka perlu diusahakan gitu. Jadi kayak lebih jiwa ibu-ibunya tuh keluar, Walaupun lebih belum ke jadi gitu. ibu-ibu ya. Belum, lebih ke situ sih Mana kalau banyak Wiwi. anaknya ya. Malah banyak anaknya gitu, bukan malah kalau Septi kan yang jelas dia di lapangan banget. Betul. Gitu. Kalau Wiwi malah kok anak-anak nih ya perlu diperhatikan, lebih ke situ sih kalau Wiwi. Berarti Teh Wiwi ini kalau jadi seorang ibu sangat penyayang banget lah ke Tuh, anaknya. penyayang. Yuk, Udah ketemu Bapak. pasti. Apalagi ke cowoknya ya. Oh iya Nah, dong. betul. Luar Jelas. biasa. Selama jadi pemadam nih, pengalaman apa yang paling berkesan atau yang nggak bisa dilupain lah sampai sekarang untuk Teh Wiwi sendiri ada? Kalau Wiwi pertama yang pengalaman yang sampai sekarang tuh berkesan banget. Betul. Itu pertama yang pemadaman tadi. Pemadaman yang Yang- pertama kali. Iya, itu yang Pabrik- pertama pabrik kali gitar. yang di pabrik gitar itu. Terus sama di waktu itu kita ikut skill kompetisi. Kompetisi Pernah tingkat- ikut skill kompetisi juga? Iya, pernah. Itu tingkat antar perempuan provinsi. atau Provinsi. perempuan semua atau? Perempuan. Oh, perempuan semua. Iya. Jadi waktu itu diadain di Purwakarta. Di Purwakarta. Iya, di Purwakarta. Nah, di situ tuh yang benar-benar pertama kali ikut
di tahun? tahun 2018. 2018. Berarti baru-baru masuk nih ya? Iya, itu Langsung tuh terjun ikut skill ya? iya itu tuh yang pertama kali banget, terus ketemu orang banyak gitu kan, pasti kan mental juga perlu Mental. banget ya, ketemu orang banyak, terus kita tuh dilombakan ya kan, kegiatan itu tuh kayak latihannya, terus pas kegiatannya, Dilatih skill, knowledge, iya mental, iya itu fisik, ya kan? itu benar-benar yang pengalaman yang sampai sekarang tuh nggak lupa sih. Sangat bangga lah ya, Bangga. udah diri Bangga sendiri banget, ya. bangga bisa, banget. bisa juara waktu itu? Juara. Juara berapa? Kita juara 2. Dua. Juara 2 dari berapa provinsi tuh? Kurang tahu ya Wiwi. Untuk Pada saat itu apa sih namanya kegiatannya itu kita sebenarnya nggak tahu akan ikut skill kayak Iya. gitu. Oh, Jadi malamnya kita cek lokasi, ternyata dari Purwakartanya kepala dinasnya itu langsung nanti kamu ikut ya. Wah, langsung tuh kita bikin tim 4 Spontan orang ya? spontan. Ya Di situ yang menang tuh memang tuan rumah. oh tuan rumah yang menang. Juara Iya. 1, Tapi kita bukan juara karena 2. curang. Oh, Enggak dong. Memang Enggak. sport. Real. 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 Karena Iya. yang 2 lagi ibu-ibu Oh, itu lombanya jenis apa tuh lomba? kayak Survival. gabungan gitu. Heeh. Survival. Survival. Iya, Oh, survival. Gitu. Gabungan gitu. Keren Jadi sih, keren. iya itu benar-benar pengalaman yang nggak dilupain sih. Kalau untuk Wiwi. Kalau untuk Wiwi. Kalau Gitu. untuk tes safety sendiri, Wah, kalau di TKP itu pengalaman, disebut pengalaman itu semuanya pengalaman banget. Semua Cuma yang berharga memang iya berharga. Yang paling berkesan itu ketika memang udah jalan kerja itu udah hampir 2 tahun lah. ya. Ada satu kejadian yang apa ya? Bisa dibilang bikin hati itu tiap inget itu sedih gitu. Jadi Jangan nangis ya, nggak ada tisu soalnya. iya, jadi kalau misalkan inget itu tuh memang yang benar-benar ya ampun gitu kan. Waktu itu kejadian kebakaran rumah tinggal itu yang nempatin cuma bapaknya dengan 2 orang anak kecil. Jadi waktu itu bulan puasa gitu. Setelah buka puasa mungkin ayahnya itu ngajak si anak ke pasar malam. Tiba-tiba rumahnya itu pulang kebakaran dan udah tinggal abu, udah tinggal sisa-sisa kebakaran. Saya ketika lagi madamin itu tadinya nggak apa ya nggak peduli gitu kan. Saya cuma kerja pemadaman Fokus, ya. gitu fokus. Tapi ketika ngelihat si bapak itu pulang nangis dengan anaknya itu yang memang benar-benar masya Allah. Saya Membuat cuma hati iya nyesel, ya. nozzle yang tadinya saya pegang tuh langsung saya taruh di bawah. Teman saya yang lanjutin. Saya cuma ngeliatin si bapak itu yang memang lagi mungutin Sisa-sisa. sisa barang jualan dia yang udah memang tercampur sama abu. Sampai saya tegur, "Pak, itu kotor." Gitu. Ini rumah saya teh kebakaran, saya tinggal di mana? Anaknya nangis, si bapaknya juga ikut nangis sambil mungutin sisa-sisa dari dagangannya gitu, jajanan-jajanan gitu kan. Jadi dia bukan yang ngambilin aset berharga, dia nggak mikirin di dalam rumah ada apa, dia cuma lari ke warungnya, dia mengutin barang-barang yang memang masih bisa diselamatkan. Di situ saya bukan sedih karena ngelihat membandingkan gitu, cuma kayak ya Allah, bapak ini sendiri pulang dari nyenengin anak tapi datang ke rumah tuh udah habis semua. Itu yang sampai sekarang bener-bener kalau diceritain ya gini, ya Allah sedih banget Masih gitu. terbawa Iya, perasaan masih ya. selalu kalau Selalu perusahaan, kalau yang lain kan memang ya udahlah gitu. Tapi Iya. ini bener-bener momen itu tuh yang memang bener-bener masya Allah, itu luar biasa banget, Menyayat hati lah ya. sangat Berarti itu pengalaman yang nggak bisa dilupain. nggak bisa Untuk dilupain. safety. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dari saya. Harapan untuk pemadam kebakaran Indonesia, khususnya Sri Kandi Pemadam, atau enggak khususnya untuk tempat kalian berdua di Kabupaten Bogor, itu harapannya seperti apa sih untuk Teh Wiwi dulu? Untuk pemadam di Indonesia nih, Oke. semoga kedepannya kita itu pemadam dapat hak-hak kita. Hak-hak. Ya, hak-haknya tuh seperti kayak
sarana dan prasarana kita dalam menjalankan tugas itu Yang memadai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan untuk Sri Kandi pemadam kebakaran Iya. itu semoga tuh kita tuh dapat tempat yang baik lah. Tempat yang layak. Iya, tempat yang layak, nggak dibedain, nggak yang oh dia Sri Kandi udahlah dia tuh cuma Bisa backup aja, helper aja gitu, enggak. Semoga kita tetap bisa ngebuktiin bahwa kita tuh sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan gender perbedaan gitu. gender. Enggak gitu. Terus untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bogor Iya. terus maju pasti, semoga dan semakin jaya sih. Semakin jaya. Oke, luar biasa harapannya. Semoga harapan yang Teh Wiwi harapkan bisa terwujud satu Amin. persatu. Ya. Amin. Amin. Untuk Teh Septi sendiri harapannya itu seperti apa sih? Kalau harapan dari aku sendiri sih untuk pemadam di Kabupaten Bogor sendiri, terutama untuk Sri Kandinya, ayolah kita sama-sama masuk pemadam itu di diklat fisik, mental, semuanya itu. Ayo kita buktikan kalau memang kita juga mampu bangun lagi jiwa yang memang terpendam. Saya yakin kok semua perempuan itu kuat, bukan menyamaratakan dengan laki-laki, tidak, tapi saya yakin bahwa kita tuh punya kemampuan yang memang belum tergali, punya kemampuan yang memang masih terpendam, masih kalah sama ego bahwa saya perempuan, saya harus di belakang. Enggak, ayo mari sama-sama kita memang berjuang dengan kata-kata yang memang kemanusiaan gitu. Banyak di luar sana yang memang ingin seperti kita gitu kan. Ayo sama-sama kita berjuang, tingkatkan lagi untuk yang memang kemampuan kita gitu. Untuk pemadam Kabupaten Bogor, saya berharap kedepannya bisa makin kompak, Amin. makin yang memang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, bahwa memang kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Luar biasa, Masya Allah. Harapan-harapan kalian berdua Amin. sangat positif, sangat membangun lah untuk khususnya Sri Kandi pemadam Ya. di Indonesia, Siap. ya kan? Dan khususnya untuk di Kabupaten Iya. Bogor dan umumnya untuk Sri Kandi Sri Kandi di Indonesia. dimanapun ya. Dan satu lagi terakhir ini, closing quotes untuk teman-teman semua yang akan menonton Siap. di channel Andre Hermawan ini. Untuk mungkin closing quotes-nya bisa langsung berdua, Ya. bareng nggak apa-apa. Apa ya? Ya. Di mana Di mana bumi dipijak, disitulah cinta dijunjung. Di mana Bumi Di mana- dipijak, di situ Itulah. cinta dijunjung. artinya apa itu? Artinya bahwa cinta itu nggak selalu terhadap pasangan, tapi terhadap kerjaan, terhadap jiwa kemanusiaan. Itu kita harus mencintai, biar apapun yang kita jalani itu nyaman. Itu kita enggak yang memperhitungkan apapun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Sri Kandi Kabupaten Bogor. Terima kasih atas waktunya serta kesempatannya untuk bisa sharing di channel Andre Hermawan. Untuk penutup acara saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.